Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 6.1 akan mempresentasikan materi bertema negara dan warga negara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi Jaidiningrat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Deden Rukmana. Perkenalkan, nama saya Deden Rukmana. Saya akan menjelaskan pengertian negara dan fungsi negara. Di sini pengertian negara, negara merupakan suatu wilayah dengan luasan tertentu yang menjadi tempat tinggal dari sekelompok orang. Namun, untuk dapat disebut sebagai negara, wilayah yang ditinggali penduduk tersebut juga harus mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara lain. Selain itu, sebuah negara yang sudah berdiri tegak juga harus memiliki undang-undang sendiri untuk mengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi negara. Di sini fungsi negara terdapat 4 poin. Yang pertama, mensejahterakan serta memakmurkan rakyat. Negara yang sukses dan maju adalah negara yang bisa membuat masyarakat bahagia secara umum dari sisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Yang kedua, melaksanakan ketertiban untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif dan damai. Diperlukan pemeliharaan ketertiban umum yang didukung penuh oleh masyarakat. Yang ketiga, pertahanan dan keamanan negara harus bisa memberi rasa aman serta menjaga dari segala macam gangguan dan ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar. Lalu yang terakhir, menegakkan keadilan negara, membentuk lembaga-lembaga peradilan sebagai tempat warganya meminta keadilan di segala bidang kehidupan. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ai Rifki. Baik, perkenalkan nama saya Ai Rifki. Saya akan menjelaskan tentang pengertian warga negara dan fungsi warga negara. Oke, di sini pengertian warga negara. Warga negara adalah sekumpulan orang yang mendiami suatu wilayah tertentu secara umum, yaitu anggota suatu negara yang mempunyai keterikatan timbal balik dengan negaranya. Warga negara Indonesia menurut pasal 29 UUD 1945 adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Bangsa Indonesia asli adalah orang-orang pribumi atau penduduk asli Indonesia yang lahir, besar, berdomisili, berkarya di Indonesia, serta mengakui Indonesia sebagai tanah airnya. Untuk fungsi warga negara di sini ada 3. Yang pertama menjadi syarat kenyataan atau de facto dan syarat hukum atau de jure dalam terbentuknya suatu negara. Yang kedua, menjadikan unsur penting dalam terwujudnya tujuan negara. Dan yang terakhir, menentukan hukum negara itu sendiri. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Setiawan. Perkenalkan, nama saya Setiawan. Saya di sini ingin menjelaskan sifat negara. Sifat negara ini ada 3. Yang pertama, sifat memaksa. Negara dapat memaksa warga negaranya untuk menaati hukum dan aturan dengan sanksi. Yang kedua, sifat monopoli. Negara memiliki hak monopoli atas penggunaan kekuatan fisik seperti militer dan penegakan hukum. Dan yang terakhir, sifat menyeluruh. Aturan negara berlaku bagi semua orang yang berada di dalam wilayah negara. Dan di sini juga ada hak warga negara. Setiap warga negara memiliki hak perorangan. Hak individu tersebut dapat Anda lihat dalam UUD 1945. Tepatnya pasal 27 sampai dengan pasal 34. Beberapa contoh hak warga negara yang mutlak didapat oleh setiap individu yaitu sebagai berikut. Hak hidup aman, hak berpendapat, hak berkumpul, hak memeluk agama dan menjalankan kewajiban agamanya, hak mendapat pendidikan yang layak, hak meneruskan anak keturunan, hak bertumbuh kembang dengan baik, dan hak mendapat keadilan dan kepastian di mata hukum. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Abdul Latif. Baik, saya Muhammad Abdul Latif. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban warga negara. Dalam hubungan apapun, tidak ada hak yang boleh dituntut jika kewajiban belum dijalankan dengan baik. Kewajiban warga negara yang dijalankan dengan baik dapat membantu memajukan negara. Kewajiban ini pula yang membuat tujuan sebuah negara cepat tercapai. Dibutuhkan kerjasama yang kompak agar warga negara dapat turut berkontribusi dalam proses pembangunan negara.
Jangan sampai hanya menjadi beban negara yang pada akhirnya malah melemahkan sendi kehidupan di negara itu sendiri. Nah, di sini juga ada pengertian hukum negara. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak sebagai perantara utama. Dalam hubungan sosial antara masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana. Hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Muhammad Abdul Latif. Jadi di sini ada bidang hukum. Apa itu bidang hukum? Hukum dapat dibagi dalam berbagai bidang, antara lain hukum pidana atau hukum publik dan hukum perdata. Nah, apa itu hukum pidana? Hukum pidana atau hukum publik adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman berupa nistata bagi barang siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatannya. Di sini ada hukum perdata. Hukum perdata adalah salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata disebut juga hukum privat atau hukum sipil. Salah satu contoh hukum perdata dalam masyarakat adalah jual beli rumah atau kendaraan. Hukum perdata dapat digolongkan antara lain menjadi ada hukum keluarga, hukum harta kekayaan, hukum benda, hukum perikatan, hukum waris, dan hukum acara. Nah, jadi di sini kita sudah sampai di ujung materi. Di sini ada penutup dan kesimpulan. Jadi sebagai kesimpulannya, negara adalah organisasi yang memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban, melindungi hak-hak warga negara, dan menjalankan aturan hukum. Tanpa negara yang kuat dan berfungsi dengan baik, kehidupan masyarakat akan kacau dan tidak teratur. Oleh karena itu, hubungan yang saling mendukung antara negara dan warga negara menjadi dasar terbentuknya masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Hanya dengan kerjasama yang harmonis antara kedua belah pihak, cita-cita bersama untuk mewujudkan negara yang kuat dan demokratis dapat tercapai. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.